Kisah ini dialami oleh sepupuku. Sebut saja namanya Ivan. Saat itu Ivan masih duduk di bangku SMA dan tinggal bersama tante di Jakarta. Sebelumnya, Ivan tinggal bersama neneknya di perkampungan di sebuah desa yang terletak di daerah pegunungan di perbatasan kota Semarang. Kedua orang tua Ivan sudah berpisah sejak Ivan masih kecil dan masing-masing sudah punya keluarga yang baru, sehingga Ivan menghabiskan masa kecilnya tinggal dan juga bersekolah sampai tamat SMP bersama neneknya. Setelah itu, Ivan melanjutkan sekolah SMA-nya di Jakarta dan tinggal bersama tantenya di sana. Dan saat liburan sekolah kali ini, Ivan pun pulang ke kampung halaman neneknya untuk menengok dan melepas rasa rindu kepada neneknya. Karena sudah dari kecil, Ivan memang tinggal di kampung itu, maka masih banyak teman-teman lama Ivan yang masih berada di sana. Kampung tempat tinggalnya Ivan memang berada di daerah pegunungan yang terletak di perbatasan kota Semarang, di mana kota Semaranglah yang menjadi ibu kotanya. Dan itu tentu saja membuat kota Semarang menjadi lebih maju dan lebih lengkap untuk segala sarana fasilitasnya dibandingkan dengan kampung halaman neneknya yang hanya berada di perbatasan kota. Sehingga banyak teman-temannya dulu yang kemudian melanjutkan sekolah SMA-nya di kota Semarang. Berhubung memang sudah lama tidak bertemu dengan teman-temannya yang dulu, maka di momen liburan itu, Ivan memutuskan untuk sekalian menemui teman-teman lamanya, sambil reuni dan juga melepas kangen kepada mereka semua. Singkatnya, setelah berpamitan kepada neneknya, Ivan pun melajukan motornya menuju kota Semarang untuk menemui teman-temannya. Jarak dari kampung tempat tinggal neneknya menuju ke kota Semarang sekitar 1,5 jam perjalanan. Hari itu, sekitar jam 10 pagi, Ivan berangkat dari rumah neneknya menuju kota Semarang. Sesampainya di kota Semarang, Ivan pun segera menemui teman-teman lamanya. Dan karena memang sudah sangat lama tidak bertemu, Ivan pun menjadi sangat menikmati timing itu, sampai jadi lupa waktu, saking asik dan serunya bisa kumpul bareng lagi dengan teman-temannya yang dulu. Hingga tak terasa, waktu pun sudah beranjak menjadi larut malam. Saat menyadari kalau hari sudah berubah menjadi gelap dan malam pun sudah cukup larut, akhirnya Ivan pun berpamitan pulang kepada teman-temannya. Setelah itu, Ivan pun segera melajukan motornya untuk pulang ke rumah neneknya. Dalam hati, Ivan sebenarnya merasa agak menyesal karena sampai lupa waktu, saking asiknya bertemu dan berkumpul dengan teman-teman lamanya, sehingga malah jadi kemalaman sekarang pulangnya. Sebab dari arah kota Semarang menuju ke daerah tempat tinggal neneknya itu, Ivan harus melewati kawasan panjang hutan jati yang sangat sepi kalau malam hari, sehingga juga akan sangat rawan untuk keselamatannya. Dan kawasan hutan jati itu juga terkenal cukup angker. Saat itu, jam sudah menunjukkan pukul 11.30 malam. Suasana pun terasa sangat sunyi. Tidak ada kendaraan lain yang lalu lalang selain motor yang dikendarain oleh Ivan. Saat sudah memasuki kawasan hutan jati yang cukup panjang, di tengah-tengah kawasan hutan, motor Ivan mendadak mati. Ya, motornya mogok. Padahal lampu motor masih bisa menyala. Tapi entah kenapa, mesinnya nggak mau hidup sama sekali. Padahal bensin juga masih banyak. Karena sebelum berangkat tadi pagi, sudah diisi full oleh Ivan. Aduh, pakai mogok pula ini motor. Mana pasti tengah-tengah hutan lagi, keluhnya dalam hati. Ivan pun meminggirkan motornya ke tepi jalan, lalu turun dari motor. Ivan mencoba memeriksa kondisi motornya untuk mencari tahu kerusakan apa yang membuat motornya mendadak jadi mati. Ia berjongkok di samping motor sambil terus memeriksa. Tapi Ivan tidak berhasil menemukan kerusakan pada motornya yang membuatnya jadi mogok. Cukup lama Ivan mencoba mengutak-atik motornya, tapi hasilnya tetap nihil. Motornya tetap gak mau nyala sama sekali. Ivan pun menjadi sedikit putus asa dan juga menjadi merasa kesal kenapa motornya malah tiba-tiba mati. Akhirnya, Ivan pun berencana untuk mencoba berjalan sambil menuntun motornya.
agar bisa segera keluar dari kawasan hutan dan berharap akan bertemu dengan bengkel motor yang masih buka di jam segitu, supaya motornya bisa diperbaiki. Memang, di ujung perbatasan, setelah keluar dari kawasan hutan jati nanti, ada perkampungan penduduk. Barangkali ada bengkel yang masih buka di jam segini, harap Ivan. Tapi sebenarnya, jarak dari tempat motornya mogok sekarang sampai ke ujung dekat perkampungan penduduk itu masih cukup jauh. Kalau jalan kaki sambil nonton motor, ya lumayanlah, kalau Ivan dalam hati. Tapi, daripada hanya diam di tengah kawasan hutan yang sepi, mendingan jalan kaki aja sambil nonton motor, pikir Ivan. Karena takutnya nanti malah ada begal atau perampok. Apalagi gak ada orang lain di sini, benar-benar sepi malam itu. Ivan melihat jam di pergelangan tangannya. Sekarang sudah hampir jam 1 malam. Merepotkan aja ini motor, pakai mogok segala. Ivan mengomel sendiri. Kenapa motornya, Mas? Terdengar suara dari arah belakangnya yang sukses membuat jantungnya hampir copot saking kagetnya. Ivan pun spontan menoleh ke arah belakang, dan di belakangnya ternyata sudah berdiri seorang perempuan muda berambut panjang, memakai rok terusan panjang, sedang menatapnya. Tanpa sadar, Ivan mengamati perempuan itu dari ujung kepala sampai kaki. Cantik, puji Ivan dalam hati. Ya, perempuan itu memang terlihat sangat cantik. Tapi kemunculannya yang sangat tiba-tiba sudah membuat Ivan nyaris pingsan karena kaget. Kamu? Dari mana? Kok tiba-tiba ada di belakangku? Tanya Ivan dengan sedikit gugup. Perempuan itu hanya tersenyum, tapi senyum yang tipis. Maaf, sudah membuatmu kaget, katanya. Kamu tadi terlalu fokus lihat ke jalan, sampai nggak lihat kalau adik aku. Dan kamu tadi nggak sadar kalau sudah melewatiku, jelasnya. Kenapa motormu? Tanya perempuan itu lagi. Nggak tahu ini, tiba-tiba aja mogok. Padahal lampunya masih bisa nyala, tapi mesinnya nggak mau hidup, jawab Ivan. Di ujung jalan sana, ada bengkel motor. Biasanya masih buka sampai tengah malam. Ayo, ku temani kamu jalan sampai ke sana, kata perempuan itu lagi. Dan seperti terhipnotis, Ivan pun berjalan sambil mendorong motornya, dan perempuan tadi berjalan mengikutinya dari belakang. Tapi selama perjalanan, si perempuan itu tidak lagi banyak bicara, sehingga suasana menjadi begitu hening. Ivan pun mencoba bertanya untuk mencairkan suasana. Mbak, emang dari mana malam-malam begini jalan kaki sendirian? Rumah Mbak di mana? Tanya Ivan membuka percakapan. Tapi anehnya, perempuan itu hanya diam, tidak menjawab pertanyaan Ivan sama sekali. Nama Mbak siapa? Tanya Ivan lagi. Tapi perempuan itu tetap saja diam. Ivan pun jadi bingung dan merasa ada yang aneh. Tapi dia berusaha menepis pikirannya. Mungkin perempuan ini memang tidak suka ditanya-tanya tentang hal-hal pribadi mengenai dirinya, pikir Ivan. Akhirnya, Ivan pun memilih untuk juga diam dan terus melangkah sambil menuntun motornya. Kita sudah hampir sampai di ujung batas hutan. Di depan sana sudah pemukiman warga. Kamu bisa mencari bengkel di situ. Nggak terlalu jauh lagi jaraknya dari sini, kata perempuan itu tiba-tiba, hingga lagi-lagi membuat Ivan jadi terkejut. Ivan mengarahkan pandangannya ke ujung jalan. Tampak lampu-lampu rumah warga memang sudah kelihatan. Sejenak Ivan tertegun. Sudah dekat rupanya. Kok cepet ya sampainya? Padahal perasaan kawasan hutan ini sangat panjang, butuh waktu beberapa lama kalau dilewati naik motor. Padahal ini aku kan jalan kaki sambil dorong motor pula. Dan tadi motorku mogok di daerah sebelum masuk perkemahan kawasan hutan. Seharusnya jaraknya tentu jadi lebih jauh dan lebih lama, karena aku tempuh dengan jalan kaki. Ini kok tiba-tiba aja sudah sampai, batin Ivan. Ia merasa heran. Ivan merasa sepertinya tadi belum lama ia berjalan menuntun motornya keluar dari kawasan hutan. Tapi kok tiba-tiba aja sudah hampir sampai di ujung perbatasan hutan dan sudah dekat dengan pemukiman warga. Tapi, yang penting sudah hampir sampai ujung hutan. Jadi aku bisa segera ke bengkel untuk memperbaiki motorku.
biar aku juga bisa segera pulang dan sampai di rumah nenek, pikir Ivan lagi. Kamu tinggal jalan lurus aja ke depan. Nanti bengkelnya ada di sebelah kanan jalan. Aku tidak bisa menemanimu sampai ke sana, ucap perempuan itu. Lagi-lagi mengagetkan Ivan dan membuatnya jadi sedikit gugup. Oh, iya mbak. Terima kasih sudah menemani aku jalan tadi. Lah, terus mbak mau kemana? Rumah mbak di mana sih? Kalau tidak keberatan, biar aku antar nanti. Tapi aku mau memperbaiki motorku dulu. Jadi, kalau nggak keberatan, mbak bisa tunggu sebentar sampai motorku bisa nyala lagi, kata Ivan. Perempuan itu tersenyum, tapi lagi-lagi hanya senyuman tipis dan ia menggelengkan kepalanya. Rumahku sudah dekat dari sini. Kamu nggak perlu mengantarkanku. Pergilah, katanya. Tapi mbak, ini sudah tengah malam. Apa nggak bahaya mbak jalan kaki sendirian? Kata Ivan lagi. Perempuan itu tidak menjawab dan malah melangkah pergi menjauh dari Ivan dan berjalan masuk ke dalam hutan. Ivan bermaksud hendak memanggil perempuan itu lagi. Bagaimanapun, perempuan tadi sudah menemaninya berjalan menuntun motor keluar dari kawasan hutan menuju ke pemukiman warga. Sehingga Ivan tidak harus berjalan sendirian di tengah hutan, pas tengah malam pula. Meskipun memang selama perjalanan, perempuan itu juga tidak banyak bicara. Ivan bermaksud untuk membalas budi dengan mengantarkan perempuan itu pulang. Apalagi saat itu memang sudah tengah malam, di kawasan hutan pula. Ivan sedikit khawatir dengan keselamatan perempuan itu. Tapi, kok berani benar ya perempuan itu jalan sendirian? Ivan mulai berpikir lagi. Ivan menatap perempuan itu yang terus melangkah menjauh. Tapi tiba-tiba, ada yang terlihat aneh. Saat diperhatikan, semakin jauh perempuan itu berjalan, tubuhnya terlihat semakin terangkat ke atas. Ya, perempuan itu melayang. Dan sampai di satu titik, saat Ivan melihat perempuan itu benar-benar terbang dan kemudian menghilang di dalam hutan, dalam kegelapan malam. Sontak, hal itu membuat Ivan jadi panik dan benar-benar menjadi syok. Allahu Akbar, astagfirullah, ya Allah, Ivan memekik pelan. Seketika bulu kuduk Ivan meremung. Jantungnya menjadi berdegup sangat kencang. Ivan sangat ketakutan. Hingga tanpa sadar, ia mencoba menstarter motornya. Dan anehnya, ajaib, motornya bisa nyala lagi. Padahal, dari tadi sudah dicoba di starter, kan motornya nggak bisa nyala. Tanpa pikir panjang lagi, Ivan segera melajukan motornya, cepat-cepat pergi dari kawasan hutan itu. Sudah nggak perlu lagi ke bengkel, karena motornya kan udah bisa nyala. Meskipun ternyata memang benar, di ujung hutan, di sebelah kanan jalan, ada rumah warga yang membuka sebuah bengkel kecil di teras rumahnya. Ivan terus berlalu, melajukan motornya dengan lebih cepat, segera pulang ke rumah, hingga akhirnya ia sampai di rumah neneknya dengan selamat. Setibanya di rumah neneknya, jantung Ivan masih berdebar dengan kencang. Neneknya yang terbangun karena mendengar suara motor Ivan keluar dan bertanya, kok sampai malam banget pulangnya? Tapi Ivan tidak menghiraukannya lagi. Ivan hanya meraih dan mencium tangan neneknya tanpa bicara. Kemudian Ivan langsung masuk ke dalam kamarnya. Meskipun dengan perasaan yang heran, neneknya memilih untuk membiarkan Ivan masuk ke kamarnya. Dan akhirnya nenek pun memilih untuk melanjutkan tidurnya kembali. Di dalam kamar, Ivan langsung merebahkan tubuhnya di atas kasur. Pikirannya masih kacau dengan kejadian yang baru saja ia alami. Ivan sungguh tidak menyangka kalau ternyata perempuan yang sudah menemaninya berjalan di hutan tadi ternyata adalah sosok makhluk halus. Entah itu Mbak Kunti, peri, atau entah jenis makhluk gaib apa, Ivan sungguh tidak tahu. Memang saat pertama tiba-tiba perempuan itu muncul di belakangnya, Ivan sempat kepikiran apakah itu manusia atau bukan. Tapi saat diperhatikan, Ivan melihat tidak ada yang janggal dengan perempuan itu. Dia terlihat nyata seperti manusia biasa, bahkan kakinya juga menakpak tanah. Perempuan itu juga terlihat sangat cantik, tidak terlihat menyeramkan sama sekali. Karena itulah, akhirnya Ivan menepis pikiran buruknya dan yakin
kalau perempuan itu memang manusia biasa seperti dirinya. Meskipun sebenarnya juga masih tetap menyisakan banyak pertanyaan, karena perempuan itu tidak tahu datangnya dari mana, dan sebelumnya Ivan tidak melihatnya sama sekali dimanapun. Tiba-tiba saja sudah berdiri di belakangnya. Dan mengapa perempuan itu bisa sangat berani jalan sendirian di tengah malam, bahkan di kawasan hutan yang rawan dan terkenal angker? Ya Tuhan, ternyata perempuan itu beneran bukan manusia. Ivan kembali bergidik ketakutan. Tapi meskipun begitu, di dalam hatinya, Ivan tetap mengucapkan syukur karena dirinya masih selamat. Dan walaupun perempuan itu ternyata bukan manusia, perempuan itu justru sudah membantunya dan juga menemaninya berjalan menuju keluar kawasan hutan. Pantasan saja, tadi kok jadi cepet banget bisa keluar dari kawasan hutan, padahal dengan jalan kaki, yang logikanya akan butuh waktu jauh lebih lama. Ivan membatin, masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab di benak Ivan. Saat akhirnya Ivan memilih untuk segera tidur agar perasaan dan pikirannya bisa kembali tenang. Ternyata tidak semua makhluk halus itu jahat dan mengganggu manusia. Justru malah bisa menolong juga, seperti yang dialami oleh Ivan. Dan meskipun tetap merasa ketakutan, dalam hati Ivan juga mengucapkan terima kasih pada sosok gaib perempuan yang tadi sudah menemaninya, karena dia bisa keluar dari hutan dengan selamat. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian juga pernah punya pengalaman yang hampir sama dengan apa yang dialami oleh Ivan? Ceritakan ya di kolom komentar.